Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini ya, di hari yang berbahagia ya, kita akan membahas ukuran pemusatan data ya. Nanti kita akan menggunakan bantuan bahasa R di sini. Tetapi sebelumnya ya, teman-teman harus pahami dulu ya makna dari ukuran pemusatan data. Kemudian jenis-jenisnya apa saja yang termasuk ke dalam ukuran pemusatan data. Kita awali dari pengertiannya ya. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran ya, yang menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Kemudian ukuran pemusatan data merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu keputusan. Berikutnya di sini ada jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah rata-rata atau average ya, terdiri dari 3, nanti akan kita bahas ya. Rata-rata hitung atau rata-rata yang biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua rata-rata ukur atau geometri. Kemudian rata-rata harmonis ya. Kemudian selain rata-rata ada juga median dan modus. Tapi untuk video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rata-rata menggunakan bahasa R di sini ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. Oke, sudah ada rumusnya. Kita buka dulu R-nya. Kemudian di sini kita akan gunakan workspace di video sebelumnya ya. Nanti saya akan sertakan di kolom komen ya. Jadi silakan teman-teman download dulu workspace-nya yang akan digunakan di sini ya. Oke, sekarang kita akan load workspace dari video pembelajaran sebelumnya. Ya, ini file, kemudian load workspace ya. Kemudian filenya saya letakkan di folder R. Kemudian jangan lupa di sini ya R atau R image-nya diganti dengan all files ya, seperti ini. Tadi saya letakkan di mana? Oh ya, R yang di sini ya, sorry. All files. Kemudian sudah saya beri nama distribusi frekuensi yang ini ya. Kemudian open. Di sini sudah terload ya workspace yang sudah kita save sebelumnya di video sebelumnya. Coba kita akan cek ya apakah sesuai dengan yang kemarin sudah kita buat ya. Kita akan ketikkan tabel. Oke ya, betul, ini adalah tabel yang sudah kita buat di video pembelajaran sebelumnya. Nah, dari tabel ini kita akan hitung yang pertama ya, rata-rata hitung ya. Yang pertama kita akan gunakan data berkelompok ya. Dari tabel ini namanya adalah data yang berkelompok. Sudah kita kelompokkan. Rumusnya adalah X bar, ini adalah simbol untuk rata-rata hitung, sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Kalau kita perhatikan rumus rata-rata hitung untuk data berkelompok ini ada simbol X. X di sini adalah nilai tengah. Ya, berarti kita harus tentukan dulu nilai tengah ya untuk setiap kelasnya. Berarti ada 6 nilai tengah ya, dari kelas yang pertama sampai kelas ke-6. Cara untuk menentukannya, kita ketikkan min, kemudian kurung buka. Nah, tinggal kita tulis batas bawahnya 15 ya. Titik 2 ini sampai 25, kurung tutup.
Ini adalah nilai tengah untuk kelas yang pertama. Oke, ya. Selanjutnya untuk yang kelas yang kedua berarti 26 sampai 36. Enter. Nah, oke. Kemudian selanjutnya 37 sampai 47 ya. Berikutnya 48 sampai 58 ya. Berikutnya 59 sampai 69. Selanjutnya kelas terakhir yaitu 70 sampai 80. Oke, kita sudah berhasil menentukan nilai tengah untuk setiap kelas. Sekarang kita akan ubah ya, karena ini masih dalam bentuk satu persatu ya. Kita akan ubah dalam bentuk vektor keseluruhan di sini. Misalkan kita akan definisikan sebagai nilai tengah ya, sama dengan C kurung buka, kita inputkan satu persatu nilai yang sudah kita peroleh, yaitu 20, 31, 42, 53, 64, 75 kurung tutup ya. Kita cek kembali 20, 31, 42, 53, 64, 75. Kalau sudah sesuai silahkan teman-teman enter. Kemudian kita coba panggil nilai tengah. Oke, betul ya. Ini sesuai dengan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nanti kita akan tambahkan dalam tabel ini ya kolom baru yaitu X yang nilainya isinya itu adalah nilai tengah di sini. Caranya kita panggil tabelnya ya. Berarti tabel di sini, kemudian beri $, ya, kemudian kita akan tulis nama kolom barunya. Misalkan kita beri nama X. Nah, kolom X ini nilainya, isinya misalkan diambil dari nilai tengah ya. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan kolom X di tabel ini ya, di mana kolom X ini nilainya akan sama dengan nilai tengah ya. Oke, kalau sudah enter, coba kita panggil tabel. Nah, di sini sudah muncul ya kolom baru. Namanya adalah X, ya, kemudian nilainya sesuai dengan nilai tengahnya di sini. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas sampai sini, karena kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya berarti di sini kita perlu F kali X, ya, berarti kita harus mengalihkan ya frekuensi dikali nilai tengah. Berarti di sini kita tuliskan F dikali nilai tengahnya kita ambil X saja ya. Berarti di sini kita definisikan variabel baru F dikali X sama dengan, karena F ya ada di tabel ya, berarti kita harus panggil dulu tabel. Kemudian kita pilih kolom yang akan digunakan, berarti $. Kolom apa yang ingin kita gunakan? Kolom F ya dikali dengan X ya. Di sini nilai tengah ada di tabel juga, berarti tabel $. Kemudian kolom mana yang kita gunakan? Kolom X seperti ini. Kalau sudah silahkan teman-teman enter. Nah, coba kita cek hasilnya F dikali X. Oke, diperoleh datanya seperti ini ya. Ini masih dalam bentuk vektor ya. Kita akan tambahkan ke tabel ya. Berarti perintahnya tabel, karena nama tabelnya adalah tabel $, kemudian nama kolom barunya adalah F
fx ya, seperti ini. Nilai fx-nya akan sama dengan, berarti kurang dari sama dengan ya. Sama dengan apa? F dikali X. Kalau sudah, silahkan teman-teman enter. Kita cek tabel. Oke, sekarang muncul kolom baru, namanya adalah Fx dengan nilainya. Kita lihat ke dalam rumusnya ya. Fx sudah ada, F sudah ada, tinggal sigma ya. Berarti di sini sudah langsung kita hitung ya, rata-rata hitung ya. Ini rata-rata hitungnya untuk data berkelompok sama dengan, kita lihat rumusnya itu adalah sigma fx, berarti sum ya. Karena sigma itu di dalam R adalah sum, kurung buka. Kita akan jumlahkan kolom fx ya. Fx ini ada di tabel, berarti tabel, kemudian dolar. Kolom mana yang akan kita jumlahkan? Kolom fx ya. Kurung tutup ya, seperti ini. Kemudian dibagi ya, lihat rumusnya. Dibagi dengan sigma f, berarti sum kurung buka. F ada di tabel, berarti tabel dolar. Kemudian yang akan kita jumlahkan adalah kolom F kurung tutup. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Kita cek hasilnya adalah rata-rata hitung. Diperoleh 44,93333. Oke, jadi ini adalah rata-rata hitung ya untuk data berkelompok ya. Sekarang kita akan bandingkan dengan rata-rata hitung data tidak berkelompok atau numerik atau tunggal ya. Kita tuliskan variabelnya atau definisinya rata hitung ya. Artinya ini adalah rata-rata hitung untuk data yang masih dalam bentuk numerik ya, belum dikelompokkan. Berarti langsung saja min dari data ya, karena kita sudah punya variabel data yang isinya 30 data yang sudah kita inputkan di pembelajaran sebelumnya ya. Ternyata kita enter, hasilnya adalah rata hitung. Nah, diperoleh 45,53333 dan seterusnya. Oke, ini adalah rata-rata hitung untuk data yang berkelompok dan tidak berkelompok. Sekarang kita akan lanjutkan untuk rata-rata yang kedua ya. Rata-rata yang kedua itu adalah rata-rata ukur atau geometri. Kita mulai dari data yang berkelompok dulu. Rumusnya G sama dengan antilog ya, sigma F log X dibagi sigma F ya. Kalau kita lihat dari rumusnya ada simbol X ya. Kebetulan karena ini prosesnya berlanjut, X-nya sendiri sudah ada. Tapi kalau misalkan belum ada X-nya, caranya ya sama seperti ini ya untuk menentukan nilai X-nya. Ini kebetulan proses kita berlanjut, berarti tidak perlu menghitung nilai X-nya karena sudah ada di dalam tabel ya. Berarti yang perlu kita hitung adalah log X ya. Berarti di sini kita ketikkan log dari X sama dengan log dari X. Berarti di sini log ya, kemudian basisnya adalah 10 kurung buka. Nah, kita ambil X-nya ada di tabel, berarti tabel dolar kemudian X kurung tutup ya. Kemudian di enter ya, kita panggil coba log dari X. Oke, kita peroleh di sini tetapi masih dalam bentuk vektor. Kita akan inputkan ke dalam bentuk tabel. Berarti tabel kemudian dolar, kemudian nama kolom barunya adalah log X. Ya, log X ini akan sama dengan ya, berarti kurang dari strip ya, akan sama dengan
log dari X. Log dari X. Kalau sudah silahkan teman-teman enter. Kita cek tabel. Oke, sekarang sudah muncul log X ya. Berikutnya kita perlu F kali log X atau F log X. Kita akan tambahkan ya di R-nya di sini F dikali log X ya. Sama dengan, karena F-nya ada di tabel, berarti kita perlu panggil tabel dolar. Kemudian yang kita panggil adalah kolom F dikali log X-nya ada di tabel juga, berarti tabel dolar kita panggil log X. Kalau sudah enter, kita cek F dikali log X. Oke, diperoleh nilainya seperti ini, tetapi masih dalam bentuk vektor. Kita akan inputkan ke dalam tabel, berarti tabel dolar. Kemudian kolom barunya akan kita beri nama F log X seperti ini. Kemudian nilainya akan sama dengan F dikali log X, berarti kurang dari strip ya, kurang dari strip akan sama dengan F dikali log X. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Kita cek tabel, pasti akan muncul F log X ya, berhasil di sini. Kita lihat rumusnya. Sudah ya, kita perlu F log X sudah, F sudah ada, berarti di sini tinggal kita hitung rata-rata geometri ya sama dengan antilog ya. Antilog itu 10 pangkat ya, seperti ini ya. Kemudian kurung buka sigma F log X, berarti sum dari tabel dolar yang kita panggil adalah F log X seperti ini ya. Kemudian dibagi ya sum sigma F, berarti sum dari tabel dolar F kurung tutup 2 kali. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita cek rata-rata geometri. Oke, diperoleh 40,97361 ya. Sekarang kita akan bandingkan untuk data yang numerik berdiri sendiri, tidak berkelompok. Kita lihat rumusnya. G sama dengan antilog sigma log X per N ya, berarti sigma log X per N. Berarti di sini kita tuliskan rata geometri, artinya adalah rata-rata geometri untuk data yang tidak berkelompok ya. Kita akan bandingkan. Berarti tadi itu antilog itu adalah 10 pangkat ya. Kemudian kurung buka. Kita lihat kembali rumusnya. Sigma log X ya, berarti di sini sigma log X berarti sum dari data ya. Sum dari log 10 kurung buka data kurung tutup 2 kali dibagi N kurung tutup ya, seperti ini. Coba kita pastikan log sum log data dibagi N. Oke, sudah betul. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Ya, kita cek rata geometri. Oke, diperoleh 41,48216 ya. Memang terjadi selisih ya, perbedaan, tapi tidak terlalu jauh ya di sini. Oke, ini adalah cara untuk menghitung rata-rata geometri atau ukur ya. Sekarang kita beralih ke jenis yang ketiga, yaitu
rata-rata harmonis. Ya, kita awali dari data yang berkelompok dulu. Ternyata di sini rumusnya RH sama dengan sigma F dibagi sigma F per X. Kalau kita lihat, perhatikan rumus ini ada X. X-nya adalah nilai tengah. Kebetulan ini berlanjut, berarti nilai X-nya sudah kita peroleh. Tapi kalau belum ya teman-teman harus tentukan dulu nilai X-nya. Caranya gimana? Sudah ada di pembahasan sebelumnya yang tadi ya, di rata-rata hitung ya. Sekarang kita akan hitung dulu F dibagi X ya. F dibagi X, F dibagi X sama dengan berarti tabel dolar F per atau dibagi tabel dolar X besar ya. Kemudian di enter. Nah, kita cek F dibagi X. Nah, ini hasilnya seperti ini, masih dalam bentuk vektor ya. Kita akan inputkan ke dalam tabel, berarti tabel dolar, kemudian nama kolom barunya adalah F per ini. Per seperti ini nggak bisa ya, karena nanti dikira operasi ya. Kita tuliskan aja bagi ya, F dibagi X. Ini nilainya akan diambil dari, berarti kurang dari strip F dibagi X. Enter. Kita cek tabel. Oke, sudah muncul di sini ya, F bagi X atau F per X ya. Selanjutnya, apalagi yang kita perlukan? Sigma F sudah ada, sigma F per X sudah ada. Tinggal kita hitung, berarti di sini rata-rata harmonis sama dengan sum ya dari tabel dolar F ya seperti ini dibagi sum tabel dolar F bagi X kurung tutup. Kalau sudah di enter, nah kita cek rata harmonis. Diperoleh 37,14356. Ini untuk data yang berkelompok. Kita akan bandingkan untuk data yang numerik ya. Kita lihat kembali rumusnya RH yang ini ya. N per sigma 1 per X. X-nya di sini data ya, bukan nilai tengah. Berarti di sini rata harmonis sama dengan N ya dibagi ya sum kurung buka ya 1 dibagi data kurung tutup ya. Sorry di sini sumnya tidak boleh huruf besar ya, kita edit saja. Sini sumnya itu harus kecil ya. Oke, kalau sudah seperti ini silakan teman-teman enter. Kita cek rata harmonis. Oke, diperoleh 37,16261. Oke, ini adalah video penjelasan materi yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data menggunakan R ya secara manual, tetapi hanya untuk rata-rata ya, median dan modusnya belum. Oke, mudah-mudahan video pembelajaran ini mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.